Jadi bocil songkong, bocah kecil kosong mokong, tentang hadis barzahi, sanad kasyfi itu banyak terjadi dan dilakukan oleh para aulia sekaligus juga ulama. Ya, salah satunya yaitu pengakuan Sayyidina Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 12, yaitu la yakmul abdun fi maqamil irfan hatta yasira yajtami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqabatan wa musyafahatan. Jadi seorang hamba belum dapat dikatakan sempurna makom keirfanannya, makom kewaliannya, makom kemakrifatannya, kecuali orang itu telah berijtima, berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW di saat terjaga, tidak tidur, dan dapat berdialog langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya yaqobatan la manaman wa musyafahatan, terjaga, tidak tidur, dan berdialog langsung face to face. Banyak juga ulama yang mengalami hal serupa, yaitu berdialog secara langsung face to face, talaki ya, dengan baginda Nabi. Salah satunya adalah Syekh Abu Madian Al-Maghribi, Syekh Abdul Rahim Al-Ghanawi, Syekh Musa Az-Zawawi, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abu Su'ud bin Abil Asair, Syekh Ibrahim Al-Madbuli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad Az-Zawawi, Syekh Sayyidi Ali Al-Khawas, Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, Syekh Sayyid Abdul Abbas At-Tonji, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar radhiyallahu ta'ala anhum, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkalam, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi yaqobatan nayyifan wa sab'ina marratan. Ya, dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 12, dalam kitab Bughyatul Mustafid halaman 215, dalam kitab Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 44, yang maksudnya sesungguhnya aku Jalaluddin As-Suyuti sudah berijtima, berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW sampai waktu ini, waktu beliau berkalam ini, sebanyak 70 kali dalam keadaan yaqobatan, terjaga, wa musyafahatan, berdialog langsung face to face dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam kitab Al-Jayshul Kafil halaman 43, juga dalam kitab Bughyatul Mustafid halaman 215, Syekh Sayyid Ibrahim Al-Madbuli juga mengatakan, nahnu fid dunya khamsatun la syaikha lana illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Junaidi wa Syekh Abu Madian wa Syekh Abdul Rahim Al-Ghanawi wa Syekh Abu Su'ud bin Abil Asyair wa Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili radhiyallahu ta'ala anhum. Di dunia ini pada waktu itu loh, bukan sampai sekarang, kami berlima tidak mempunyai guru lain kecuali baginda Rasulullah SAW. Kami berlima yaitu Al-Junaid, diri beliau sendiri, yaitu Sayyid Ali Ibrahim Al-Madbuli, juga Syekh Abu Madian, juga Syekh Abdul Rahim Al-Ghanawi, juga Syekh Abu Su'ud bin Abil Asyair, juga Syekh Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Bahkan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan dalam kitab Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 44, juga dalam kitab Al-Jayshul Kafil halaman 43 begini, li arba'una sanatan ma khujibtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turfata ainin walau hujiba anni turfata ainin ma adattu nafsi min jumlatil muslimin. Wah, ini bagus ini. 40 tahun lamanya Rasulullah SAW tidak pernah hilang dariku sekejap mata pun.
Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kalau baginda Rasulullah SAW hilang dari aku sekejap mata pun saja, maka diriku tidak dapat aku golongkan dalam golongan kaum muslimin. Wah, asyik ini. Bahkan Syekh Ahmad Az-Zawawi juga berkalam dalam kitab Al-Jaisyul Kafil halaman 43 begini. Tariquna an nukthira minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min jalasaihi wa nashabahu yaqadatan mithla ashabihi wa nas'alahu an umuri dinina wa anil ahadis allati do'afaha al-huffaz indana wa na'mala biqaulihi fiha. Thariqah kami, cara kami adalah dengan memperbanyak sholawat terhadap baginda Nabi SAW, sampai suatu keadaan kami menjadi sebagian dari teman-teman majelis pengajian baginda Nabi dan dapat bersahabat di waktu jaga, tidak mimpi sebagaimana para sahabat dahulu. Kami dapat menanyakan segala macam masalah tentang agama, tentang hadis-hadis, misalnya yang dinyatakan dhaif oleh para al-hafidh ahli hadis, lalu kami mengamalkan fatwa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Ya. Bahkan itu semua terjadi kepada makhluk-makhluk pilihan Allah yang kualitas ibadahnya jauh berbeda dengan kualitas ibadah kita, sehingga kualitas mahabbah dari Allah dengan sendirinya berbeda pula dengan mahabbah yang kita miliki. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat berapa itu? 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada panjenengan semua orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar panjenengan semua tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa panjenengan semua mengetahui keadaannya, yang menyebabkan panjenengan semua menyesal atas perbuatan panjenengan semua itu. Jadi menurut mafhum mukhalafahnya, bahwa ayat ini mengandung pengertian apabila ada orang adil dan alim, artinya orang tidak fasik, datang membawa suatu berita, maka wajib kita percaya dan taslim. Itu mafhum mukhalafah dari Al-Hujurat ayat 6 itu. Jadi pernyataan para aulia Allah tentang bermimpi, melihat dan berdialog dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaqobatan la manaman wa musyafahatan, dalam keadaan terjaga, tidak tertidur dan berdialog langsung face to face, terungkap dalam sabda baginda Nabi antara lain begini, Bismillahirrahmanirrahim, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah fa inna syaitana la yatamatsalu bi, rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dengan lafaz Muslim. Jadi banyak hadis ini. Jadi barang siapa melihatku baginda Nabi dalam mimpi, maka orang itu akan melihatku baginda Nabi dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang pernah bermimpi melihat baginda Nabi itu nanti pasti akan berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan yaqadatan la manaman, dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Itu terjadi ya minimal ya maksimal sebelum wafat si orang itu. Karena kalau di akhirat banyak orang yang berjumpa musyafahah, berdialog dengan baginda Nabi gitu loh, tanpa dipersyaratkan ketika hidupnya bermimpi atau tidak. Begitu Abang Kismet.
jawaban saya terhadap kebodohan bocah kecil kosong melompong bodong songong mokong itu tentang hadis sanad barzahi atau sanad kashfi itu. Begitu Abang Kismet, mohon ini dijadikan YouTube konten jawaban. Matur sembah nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.